Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang baru. Alhamdulillah ya, kalian sudah bisa masuk di SMP 1 Pakis ini, mengalahkan teman-teman yang lain yang belum bisa masuk di SMP 1 Pakis ya. Untuk itu kamu harus lebih semangat, jangan sampai kendor semangatnya walaupun keadaan pandemi masih melanda di negara kita ya. Belajar tetap di rumah, yang menyampaikan materi Bapak Ibu guru di sekolahan ya. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Kalian semua kan belum kenal sama saya ya. Oke, nama saya Ibu Ari Isyawati. Saya mengajar bimbingan konseling atau BK ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apabila kita sudah bertatap muka ya, apa itu BK. Nah, kemudian hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan karakter. Nah, ada nggak yang tahu apa itu karakter? Pastinya kamu tahu ya, biasanya buat guyonan kadang-kadang ya. Saya kasih tahu pengertiannya ya. Karakter atau watak. Nah, ini adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Jadi nanti saya akan memberikan pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Ya, antara lain yang pertama adalah pendidikan karakter menurut Likona. Nah, Likona mengatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Inti itu ada dasar, berarti wataknya dasar dari individu tersebut ya, yang dibawa sejak lahir biasanya dan dipengaruhi oleh lingkungannya di dalam keluarga. Keluarga biasanya yang utama dulu, yang paling dasar. Kemudian pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto ini itu yang seperti tadi saya katakan adalah pendidikan yang cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan ciri khas dari seseorang atau individu untuk bisa bekerja sama. Ya. Yang ketiga adalah pendidikan karakter menurut Kertajaya. Kertajaya mengatakan bahwa ciri khas yang dimiliki oleh benda atau individu, nah, hampir sama dengan punyanya Suyanto ya. Nah, yang punyanya Kertajaya mengatakan bahwa ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian individu tersebut, sehingga merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bisa bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu ya. Kemudian ada yang keempat adalah menurut kamus psikologi. Nah, menurut kamus psikologi ini adalah karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya kejujuran seseorang bisa diukur dari itu, apakah dia bisa jujur atau tidak, apakah dia bisa amanah atau tidak.
Nah, ini bisa dikaitkan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nah, sifat-sifat kalian ini banyak ya. Manusia punya sifat-sifat yang banyak. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah pendidikan karakter. Itu memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antaranya adalah pembelajaran yang sesuai. Metodenya adalah keteladanan, metode pembiasaan, metode pujian, metode hukuman. Nah, saya kasih contoh. Orang tua kita di rumah itu kan memberikan teladan bagi anak-anaknya. Kalau orang tuanya teladannya baik, anaknya akan meniru dengan baik. Ya, apabila orang tuanya memberikan teladan yang kurang baik, anaknya akan berperilaku atau bertindak sesuai dengan orang tuanya yang kurang baik. Nah, intinya di dalam keluarga dulu. Kemudian kalau udah diberikan keteladanan yang baik, nah muncullah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau sudah diberikan kebiasaan yang baik, kemudian orang tua akan selalu memuji karena anaknya berperilaku baik. Lah, apabila kebiasaannya menjadi kebiasaan jelek, dia akan mendapat hukuman karena teladan dari orang tuanya itu teladan yang baik. Kenapa anaknya yang berperilaku jelek? Nah, jadi dia akan mendapatkan hukuman. Paham ya? Yang saya berikan penjelasan tadi ya. Oke, sekarang bagaimana kita memahami pendidikan karakter? Di dalam unsur karakter itu ada 3, ya. Itu adalah aspek pengetahuan atau kognitif, ya. Kita harus punya pengetahuan itu. Kedua adalah aspek feeling. Nah, feeling adalah perasaan. Kemudian yang ketiga adalah aspek tindakan atau action. Nah, 3 ini harus seimbang, Kemudian Ibu berikan 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Antara lain yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran, amanah dan diplomatis. 4 adalah hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong, kerjasama ya, otomatis. 6 adalah percaya diri dan bekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. Bukan rendah diri lo ya, rendah hati. 9. Karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, dari ke-9 pilar tersebut diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik. Holistik itu menyeluruh ya. Dengan metode yang diberi nama adalah knowing the good, feeling the good, dan action the good. Nah, pakai bahasa Inggris ya. Nih, sekarang saya jelaskan arti dari 3
unsur tadi itu. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif. Nah, pakai pikiran. Oke. Sekarang kalau kita sudah mempunyai pengetahuan, kita akan merasakan feel, merasakan bisa juga mencintai kebaikan ya, menjadi mesin pendorong kita untuk selalu bertindak yang baik, berperilaku yang baik ya. Kemudian setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu menjadi terbiasa. Nah, gimana? Sudah paham apa belum? Sudah ya, maksudnya ya. Saya nggak terlalu cepat ya. Oke, kemudian dari pengertian, kemudian tadi dari para ahli sudah mengatakan pengertian dari pendidikan karakter. Kemudian gimana kita mengetahui dampak dari pendidikan karakter untuk di negara kita saat ini atau di seluruh dunia, pendidikan karakter itu ya. Kalau menurut ada beberapa ahli yang mengatakan ya, salah satunya adalah Joseph Zinn, itu mengatakan pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah itu adalah ada penyebab risiko kegagalan anak di sekolah. Faktornya pertama adalah terletak pada kecerdasan otaknya. Ya, dengan punya kecerdasan otak, maka dia akan mempunyai karakter seperti ya, rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemudian kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, ya, rasa empati pada sesama, kemudian kemampuan berkomunikasi, ya. Kemudian ada lagi menurut Daniel Goleman, itu adalah pendidikan karakter bisa berhasil karena seseorang yang ada di masyarakat itu 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Hampir sama ya dengan punyanya Joseph Zinn, itu kecerdasan emosi 80% itu dari kecerdasan emosi. Kemudian yang 80%-nya itu adalah kecerdasan otak. Nah, atau IQ. Ada yang sudah pernah diberikan tes IQ? Mungkin ada yang sudah ya. Oke. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosi akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Gampang marah, gampang tersinggung. Nah, itu kecerdasan emosi itu perlu sekali. Karena kalian juga ini waktu kelas 7 sekarang ini kamu udah masuk di SMP 1 Pakis ini, dengan umpama ini nanti kalau umpamanya kita bertemu ya, bertatap muka, kalian bisa berkumpul dengan teman-teman kalian. Nah, kalian berkumpulnya kan dengan lain sekolah. Waktu SD dulu tidak hanya satu sekolah ya. Nah, kamu bisa bertemu, berkenalan dengan teman-teman yang baru, dengan juga berbagai karakter yang baru juga. Kamu harus bisa menyesuaikan. Nah, dengan itu kamu harus
berusaha secepat mungkin menyesuaikan karakter-karakter yang ada di teman-teman kalian yang baru, ya, yang suka tersinggung, yang suka berkelahi, tawuran, suka berbohong, itu hati-hati lo ya. Nanti kamu akan cepat terpengaruh. Kalau anak yang gampang terpengaruh, dia akan cepat terpengaruh dengan lingkungan yang ada di lingkungan pertemanan kalian yang baru. Dan carilah teman yang benar-benar baik dari menurut keluargamu, ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa negara yang pendidikan karakter ya sudah dilakukan. Pendidikan dasarnya adalah karakter, antara lain yaitu di Jepang, Cina, Korea, Amerika Serikat. Di negara kita sendiri sebenarnya sudah lama pendidikan karakternya. Kita kan ada bahasa Jawa yang punya tatanan bahasa untuk orang dewasa, untuk orang tua, untuk anak-anak, bahasanya udah beda. Sebenarnya Indonesia sudah punya dari karena kita terpengaruh dari negara asing. Ada sedikit pergeseran, dan kalau yang kurang tahan pergeseran itu akan mengikuti pengaruh dari luar, dan kebudayaan kita atau tradisi kita orang Indonesia akan berkurang. Maka dengan itu pendidikan karakter sekarang perlu ditingkatkan di negara kita. Kalian juga ya harus punya sopan santun juga dengan orang tua, karena pendidikan karakternya itu datangnya dari keluarga. Oke? Supaya generasi kita, generasi bangsa yang selain cerdas karakternya sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan negara, nilai-nilai yang luhur di negara kita. Oke? Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya berikan tugas pada kalian, ya. Tugasnya adalah, ya, tolong dicatat. Kemudian kalian nanti tugasnya ditulis di selembar kertas folio, ya, folio bergaris, ya, kertas folio bergaris. Di situ nanti ditulis soalnya satu saja. Bu Ari kasih satu saja pertanyaan, ya. Pertanyaannya adalah apa saja nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa serta indikator keberhasilan sekolah dan kelas, ya. Nanti tugasnya dikirim lewat WA saya, ya, atau dikirim di kelas-kelas masing-masing, nggak apa-apa. Kalau yang ada nomor saya, ya. Kalau yang belum tahu, WA saya, nah ditulis ya, 0821 42 777 10. 7-nya 4 kali 10. Oke? Silakan dikerjakan dengan baik. Saya tunggu hasilnya. Langsung dikirim ke nomor saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.